Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang cangcing nyak babe, kita ketemu lagi di Azif Fauzan Project. Ya, alhamdulillah hari ini kita udah bareng guru kita, mentor kita dari perguruan silat Sekelabang. Sekelabang itu adalah seni silat keluarga besar Tenabang. Nah, ini adalah beliau biasa dikenal dengan Bang M.A. Usalinur atau dipanggil dengan Bang Anang. Assalamualaikum Bang Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah beliau bisa hadir dan di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih, bincang-bincang tentang pisau raut ya Bang Anang ya. Iya, pisau kerja nih. Pisau raut ini salah satu senjata tradisional Betawi ya Bang Anang. Betul. Tapi sebelum itu sebelum kita masuk ke materi pisau raut, di sini kita bacain dulu ya, sekalian sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Jadi di sini kita bukan hanya nanti ngebahas pisau raut, kita sosialisasi tentang perda ini, di mana bahwa di sini kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan merupakan aset bangsa. Maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Untuk lengkapnya lagi nanti teman-teman bisa baca ya di perdanya ya. Dan di sini saya bacakan lagi pasal 2-nya. Jadi ada tujuan dari pelestarian kebudayaan Betawi ini nih. Yang pertama, melindungi, mengamankan dan melestarikan budaya Betawi. Kemudian memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Betawi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Betawi dalam masyarakat yang multikultural. Komplit ya? Iya. Terus yang ketiga, meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Betawi. Lanjut, meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya Betawi. Lalu, membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme. Kemudian membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan. Dan terakhir, mengembangkan kebudayaan Betawi untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional. Nah, jadi pisau raut ini merupakan salah satu ya, mana kebudayaan Betawi juga. Betul. Bahkan ya. ada yang pakai pisau raut ini di lain provinsi selain Betawi ya. Kalau waktu itu saya workshop bareng Andre Raberta, Kukualang, beliau sebut kalau Sumatera Barat sarwi. Nah, sarwi, pisau sarwi gitu. Tapi memang pisau ini jarang mungkin yang gunain ya. Selain Tenabang yang saya tahu sama Sumatera Barat itu aja. Oh gitu. Iya. Siap. Oke, kita bacain aja nih Bang Anang. Berhubung kita udah cari sumbernya kemarin ya. Iya. Jadi senjata tradisional Betawi ini sebagai warisan budaya. Nah, di sini sumbernya dari Gramedia. Oh. Ada gramedia.com. Ada jurnal berjudul Etnis Betawi, kajian dari
kajian historis tahun 2014 yang ditulis oleh Heru Erwantoro, menyatakan bahwa Jakarta pernah diduduki oleh Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sunda dan Islam yang kemudian menjadi dasar terbentuknya etnis Betawi. Etnis atau masyarakat Betawi adalah istilah yang dikenal pada zaman kolonial. Penduduk asli Jakarta yang dulu bernama Batavia, kemudian suku Betawi terbentuk dengan adanya akulturasi berbagai macam kebudayaan yang masuk ke Jakarta. Nah, senjata tradisional merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang bentuknya fisik. Senjata yang digunakan oleh para pendahulu kita sifatnya masih tradisional. Oleh karena itu, senjata yang digunakan pada zaman itu dikenal dengan nama senjata tradisional. Oke, di sini juga ada macam-macam beberapa senjata ya. Di sini ada golok, keris, belati, badik cangkringan, trisula, toya, pisau raut termasuk, Pisau raut, ya. cundrik Betawi, punta, sarung, selendang, dan tusuk konde termasuk tusuk konde itu. Nah, kalau di sini penjelasannya jenis senjata tradisional Betawi yang selanjutnya yaitu pisau raut. Pisau raut ini tidak dipakai sebagai senjata dalam pertempuran, akan tetapi dikenakan sebagai sarana budaya atau para pengantin pria biasa memakai senjata ini sebagai tambahan aksesoris busana pengantin adat masyarakat Betawi yang diselipkan di pinggang depan perut. Oke, nah di sini kan dari sumber yang ada di Gramedia ya Bang Ana ya. Kalau untuk di luar ini Bang Ana, ada gak sih informasi tentang sebenarnya tentang pisau raut ini Bang Ana? Iya. Jadi pisau raut ini sebenarnya kan pisau kerja ya. Pisau kerja ini samalah sejenis sama pahat, sama kampak, rimbas, gergaji, kampak, golok gitu buat kerja. Memang dasar ini alat kerja. Tapi pada zaman kolonial Belanda itu, di mana para pemuda kita itu nggak boleh bawa senjata. Senjata tajam tuh nggak boleh. Dilarang ya dulu. Oh, sangat dilarang. Ketemu ya dibui, kan gitu. Ketemu dibui. Kecuali senjata buat kerja. Pisau raut. Pisau raut nih, pisau raut. Nah, kalau yang identik sama pisau raut itu, yang tadinya alat kerja menjadi senjata seperti celurit. Celurit itu buat kerja. Nah, topnya tuh ketika Sakera tuh menggunakannya tuh, itu top sampai hari ini. Di Madura sampai hari ini. Terus kerambit itu. Kalau informasi dari teman-teman dari Sumatera Barat itu, khususnya itu kerambit itu alat kerja. Alat kerja ya sebelumnya ya? Ya alat kerja itu, alat kerja. Salah satunya buat metik buah kelapa ya, buat metik buah kelapa itu. Nah, inilah antiknya dan cerdiknya orang Indonesia ketika alat buat bertarung tidak boleh dibawa alat kerja. Nah, alat kerja ini cuman beda fisik doang sama alat buat bertempur gitu. Tapi kalau di kolonial Belanda begitu kita bawa senjata alat kerja ini, ya Belanda nggak nangkep karena itu alat kerja. Identik dengan alat kerja ya? Identik dengan alat kerja. Padahal pada zamannya ini satu senjata yang mematikan. Sama seperti celurit, sama seperti kerambit. Ini alat yang mematikan. Apabila alat ini dipegang oleh seorang pesilat, ini alat yang efektif buat bertarung. Tapi kalau dipakai oleh alat tukang kayu, ya bisa jadi apa aja, bisa jadi patung, bisa jadi segala macam gitu. Jadi kerajinan ya? Jadi kerajinan atau jadi karya yang bagus lah. Tapi di tangan seorang pesilat ini menjadi alat yang sangat efektif buat bertarung gitu Bang. Oke. Nah kalau ini bentuknya untuk pekerja kerajinan atau buat pertarungan Bang? Nah ini buat bekerja nih, buat bekerja ya.
buat bekerja itu karena di sini agak banyak. Dia membutuhkan lengkungan dan lancip ujung dan lengkungannya. Tapi kalau buat bertarung itu dia agak pendek, segini ya, itu agak pendek, kita 2 cm. Ini agak lebar gitu, pendek. Karena kita makainya buat defense atau bertahan. Oh, jadi buat bertahan ini ya, self ini buat defense bertahan. Iya, self defense ini. Ini bukan buat menyerang, bukan. Jadi senjata ini memang khusus untuk bertahan. Bukan berarti tidak bisa mengembalikan serangan lawan, bisa gitu. Tapi efektifnya untuk bertahan ini. Ini sangat bahaya sekali untuk bertahan ini. Gitu, Bang. Oke. Ya baik, Bang Anang. Tadi kita kan udah bahas sedikit ya tentang sejarahnya ini, tentang pisau raut. Ternyata memang ini adalah senjata tradisional kebudayaan Betawi juga ya. Ya betul. Dari alat kerja sampai bisa digunakan sebagai senjata bela diri. Iya. Jadi bukan cuma golok ya, Bang Anang ya. Iya kan, kalau cerita senjata bela diri itu yang tadi Bang Haji sebutin, salah satunya golok, pisau raut. Di situ kan ada badik. Ada badik juga. Iya, ada trisula, tusuk konde ya. Karena memang gini, pada zaman kolonial itu, kalau senjata boleh kata senjata formil ya, pedang apa segala macam, pisau belati, ya pasti Belanda bui kan gitu. Tapi kalau alat kerja atau alat, kalau di perempuan alat buat apa, mendukung kecantikan dia lah ya, tusuk konde kan cakep-cakep ya, itu dijadikan buat alat bela diri itu, untuk mensiasati agar si kolonial ini tidak curiga terhadap senjata yang kita bawa. Itu aja sebenarnya. Gitu. Kamuflase ya. Kamuflase ya. Nah, kalau permainan dari pisau raut ini Bang Anang, sebelumnya kan Bang Anang belajar sama almarhum Mbak Du ya, Kong Du ya. Nah, itu bisa diceritain nggak Bang Anang? Pengalamannya belajar sama Mbak Du. Ini kalau jurus pisau raut ini khusus saya dapat dari guru saya Abdul Somad bin Abdul Aziz ya, atau disebut Mbah Du. Nah, beliau itu murid langsungnya Kong Rahmat. Murid langsung ya. Iya, beliau tuh belajar dari usia 9 tahun. Usia 13 tahun itu sudah dijadikan asisten sama Kong Rahmat. Salah satunya beliau diajak belajar itu naik delman ke Kemayoran itu. Jadi bukannya Bakdo itu menguji murid-muridnya, bukan, tapi membenarkan apabila ada muridnya yang salah. Maksudnya salah di jurus ya, salah gerak itu. Atau yang kurang pas ya dipasin sama dia, tapi dalam pengawasan Kong Rahmat itu. Nah, beliau sendiri itu murid langsung Kong Sabeni juga. Kong Sabeni gitu. Jadi di era pendudukan kolonial Jepang itu, guru saya Abdul Somad bin Abdul Aziz itu belajar sama Kong Sabeni langsung. Itu dia. Nah, kalau senjata sebenarnya bukan cuma ini aja. Cuman kalau saya lihat yang efektif ini. Ini buat bertahan nih. Iya, buat defense ya. Buat defense gitu. Buat defense. Nah, Mbak Du sendiri pada zaman kolonial itu seorang pejuang. Iya, pejuang tentara ya. Iya, dia tentara. Dia itu di dalam pasukan Hizbullah. Nah, kalau di Tanah tuh komandan dia tuh Guru Mujib. Datuk Guru Mujib. Itu ya. Datuk Guru Mujib itu komandannya pejuang di Tanah Abang itu ketika bertempur di jembatan Kalimalang. Oh, yang di sini Kalimalang ya. Nah, yang dekat stasiun karet. Ya. Di situ. Nah, tuh Guru Mujib tuh naik kuda. Nah, Guru Mujib itu selain pejuang dia juga seorang ahli dakwah. Kalau informasi dari guru saya itu sampai ke Palembang. Sampai ke Palembang. Nah, terus Mbak Do ini kalau di Bekasi itu komandannya Ki Haji Nur Ali.
Nah, beliau sempat hijrah itu dari Jawa Barat ke Jogja. Di Jogja itu punya 2 komandan, namanya Yusuf Dipo sama Ali Dipo. Yusuf Diponegoro sama Ali Diponegoro. Nah, itu ponakannya Pangeran Diponegoro. Oh, itu ponakan. Ponakannya. Nah, adapun Abdul Somad ini atau Bakdo saya sebut ya, dia itu pejuang di Hizbullah itu BM namanya, di grup BM. BM itu singkatan berani mati. Jadi beliau itu nggak bawa pistol. Jadi yang dibawa apa tuh? Dia tuh tukang masang bom batok. Ranjau gitu ya? Sejenis ranjau. Jadi tugas beliau itu, misalkan dia seberangi sungai yang besar, di situ ada jembatan, tugas dia tuh untuk menghancurkan jembatan. Oh gitu. Buat menghancurkan tank. Jadi kalau cerita beliau itu, kalau pejuang biasa ya, yang bawa pistol segala macam ditembak aja. Tapi kalau BM berani mati, tembak mati, dilindas sama tank tuh sampai rata sama tanah. Kenapa? Membawa dampak kerugian yang besar, bukan cuma nyawa tapi alat-alat perang Belanda. Gitu. Nah, beliau itu BM, di pinggangnya ini yang dibawa pisau raut. Karena kan gerilyawan ya. Gerilyawan itu bukan berarti dia siang nggak punya kegiatan sebagai orang biasa, ya. Tapi kalau siang itu dibawa ini aman, karena ini alat kerja. Alat kerja, iya. Sebagai alat kerja. Untuk kamuflase lagi waktu sebagai itu kamuflase, ya. Gitu. Jadi kalau zaman Belanda bawa pisau belati, bawa lagi trisula, terus badik, ya udah kena lah sebentar. Tapi kalau bawa ini, insya Allah aman. Gitu, Mbak. Oke teman-teman, nah tadi udah kita denger ya beberapa penjelasan info tentang pisau raut ini dari guru kita Bang Anang. Nah, Bang Anang ini sebenarnya ingin buka kelas ya Bang Anang ya? Iya. Buka kelas workshop lah gitu. Berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu, sharing ilmu tentang mainan, cara main pisau raut ini gimana nih? Gimana tuh cara bermainnya atau self defense-nya ya lebih keren ya? Buat menjaga diri teman-teman nih. Nah di sini ada beberapa materi yang bakal Bang Anang sharing ya Bang. Iya. Nah, itu materinya apa aja tuh kira-kira? Buat gambaran teman-teman nih. Iya. Sebenarnya pisau raut ini kan buat alat defense ya, pertahanan diri ya. Iya. Nah dia tuh sebenarnya buat mengantisipasi serangan. Mengantisipasi serangan dari pisau dan alat tajam yang lain. Seperti golok juga kita bisa hadapi dengan ini. Karena kalau ini dipakai pengaji ya, ini cuma melukai sebenarnya, melumpuhkan, melumpuhkan. Tapi memang lumpuhnya itu nggak sembuh. Ya karena yang diarah sama dia tuh ya seperti urat nadi, gitu. Ya kalau kita bilang, kalau guru saya bilang, leher kita sama urat nadi ya sama. Dampaknya sama-sama luar biasa. Gitu. Nah kalau ini kebanyakan kita antisipasi di urat nadi lawan. Oh gitu. Terus megangnya juga tidak dihunus ya, tapi dibalik begini. Ya. Karena memang buat defense. Ini buat defense ya. Itu nih kawan-kawan. Nanti saya paragain. Nanti sama teman-teman juga ya. Iya. Kita paragain ya Bang Anang ya. Nah, terus workshop ini saya sebenarnya sudah pernah buka sama saudara saya tuh dari perguruan Talago Biru. Silat Taralak Bang Andri Raberta. Ya. Nah, saya buka kelas workshop pisau raut, beliau kuku alang. Jadi terbalik. Kalau kita begini, tajamnya di bawah, dia begini. Di sini tajamnya. Jadi kalau kita lihat, kalau di tanah Sunda, kuku alang itu ya alat potong ayam. Oh gitu. Kalau di Sunda ya. Buat potong ayam? Iya. Karena bentuknya begini deh. Gitu. Kalau di Sunda. Nah saya belum tahu tuh cerita kenapa kuku alang itu bisa jadi senjata dari daerah Minang gitu. Tapi kalau kita misalkan kita ke Banten tuh,
buat motong ayam gitu ya. Kalau kata orang Sunda pencit ayamnya gitu. Ya pisau itu kualang dikasih sama dia. Tapi di tangan saudara saya Andri Raberta menjadi senjata yang mematikan. Oke. Gitu. Siap. Nah buat teman-teman yang kalau ingin punya ya ilmu, kalau menurut saya ini langka. Saya yakin bukan cuma saya doang yang punya ilmu pisau raut. Saya yakin hampir semua Betawi. Tapi tidak terbuka gitu. Iya, mungkin nggak terbuka ya. Tidak terbuka. Jadi, atau memang buat andalan gitu, Bang. Buat pegangan aja. Buat pegangan dia, karena memang ini efektif. Ini efektif. Ya. Tidak untuk membunuh, tapi untuk melumpuhkan lawan aja. Itu, Bang. Ini buat self defense ya. Self defense. Pertahanan diri. Pertahanan diri. Serangan Ya. orang-orang jahat lah. Betul. Gitu. Oke, teman-teman. Abis ini nanti kita mau sedikit background ya tentang sedikit materi dari pisau raut ini. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus di Aji Fauzan Project.